Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Aulia Fitri, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kepulauan Selayar. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 kompetensi coaching untuk supervisi akademik. Baiklah, hari ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Andi Nirwana, Eskom, MIKOM, GR. Beliau yang akan, insya Allah saya akan supervisi guru kelas 10 di DKV UPT SMK Negeri 1 Selayar. Baik, selamat pagi Ibu Andi Nirwana. Pagi Bu Rida. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baik Bu, saya minta waktunya sebentar ya Bu. Hari ini saya akan melakukan observasi terlebih dahulu sebelum saya adakan observasi dan kemudian nantinya pasca observasi. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu sebelum kita observasi. Yang pertama itu apa yang nantinya Ibu akan ajarkan di kelas Bu? Ya, baik. Jadi kebetulan sekolah kami ini tahun ini baru masuk di kurikulum merdeka. Jadi di kelas 1 untuk multimedia itu berubah menjadi desain komunikasi visual. Ini juga menjadi sesuatu hal yang baru buat kami sebagai guru multimedia karena akan menampung mata pelajaran yang ada yang sekarang berhubungan desain komunikasi visual. Jadi ada mata pelajaran untuk di dasar-dasar desain komunikasi visual itu terdiri dari 4 tema. Jadi untuk saat ini saya mendapatkan tema tentang profil teknopreneur, peluang usaha dan profesi di bidang desain komunikasi visual. Oke Bu. Jadi tadi teknopreneur ya Bu akan Iya, diajarkan betul pada 10 DKV. DKV. Tadinya multimedia karena sudah kurikulum merdeka, alhamdulillah jadi DKV. Baik Bu. Dalam dalam pembelajaran Ibu nantinya ini, kira-kira materi mana yang akan Ibu ajarkan pada saat observasi nanti Bu? Baik, jadi kebetulan saya mengampu 2 kelas untuk di materi ini, tapi untuk di hari Rabu jam 11 sampai jam 12 lewat 10 menit itu saya mengajarnya di kelas DKV 2. Nah, adapun yang ingin menjadi materi saya itu adalah di tentang bagaimana mengetahui peluang usaha untuk didesain komunikasi visual. Bagus ya, bagus sekali materinya ya Bu ya, peluang usaha. Baik, nah di materi Ibu kemudian akan ada tujuan pembelajaran Bu yang diharapkan untuk dicapai di kelas. Kalau boleh tahu apa-apa itu tujuan pembelajarannya Bu? Jadi ada 3 sebenarnya tujuan pembelajaran saya ketika saya mengajar di mata pelajaran ini. Yang pertama adalah bagaimana peserta didik mampu untuk memahami tentang pengertian atau sikap dari profil teknopreneur di bidang desain komunikasi visual. Kemudian yang kedua, peserta didik bisa mendeskripsikan peluang usaha di bidang desain komunikasi visual. Kemudian yang ketiga, peserta didik juga bisa mendeskripsikan pekerjaan atau profesi apa yang akan mereka lakukan atau mereka bangun di desain komunikasi visual. Oke, ini sangat menarik ya. Jadi dari informasi yang dipahami sampai dengan nanti pekerjaan apa saja, peluang apa saja yang bisa dijangkau anak-anak dalam jurusan ini. Betul sekali. Oke, baik Bu. Nah, tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut ada metode-metode yang kita gunakan di dalam kelas seperti biasanya Bu. Sekiranya Ibu Wana ini mau menggunakan metode apa? Ya, jadi setiap saya masuk itu ada metode ceramah. Jadi saya itu memang sengaja setiap masuk itu harus ada materi terlebih dahulu, bagaimana pemahamannya tentang apa yang akan kita lakukan nanti sebagai project, karena saya memadukan dengan metode project based learning. Jadi ketika masuk harus ada metode ceramah, bagaimana menjelaskan prosesnya nanti, kemudian bagaimana prosesnya itu kita masukkan di projectnya. Ini sangat menarik ya. Jadi seperti yang kita ketahui metode ceramah itu tidak bisa terlepas juga begitu saja. Walaupun mungkin kadang orang mengatakan bahwa itu konvensional ya Bu. Tapi karena kita paham dulu materinya, baru kita ke prakteknya. Baik Bu. Baik Bu. Nah selanjutnya itu langkah-langkah apa dalam persiapan Ibu untuk melakukan observasi nanti? Tentunya di materi Ibu itu yang Ibu ajarkan. Jadi langkah pertama kita tidak bisa pungkiri bahwasanya kita harus ada doa bersama sebelum kita melakukan pelajaran, sehingga apa yang kita lakukan itu nilainya berkah. Anak-anak juga bisa refreshing di awal sebelum kita masuk di proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya biasanya saya melakukan literasi, tetap ada literasi. Kemudian saya masuk di materi. Nah, di materi itulah
adalah di awal itu memang saya sudah melakukan proses di mana ketika masuk materi sebelumnya itu sudah harus ada tetap di kepala di hari ini. Jadi setiap saya masuk, saya akan melakukan entahkah itu dalam bentuk pertanyaan atau entahkah itu dalam bentuk apapun itu yang harus saya yakini bahwasanya materi seminggu lalu itu masih ada di kepalanya mereka hari ini. Jadi harus ada, dan itu saya kasih reward dengan tanda-tanda tertentu di absen saya yang bisa membantu mereka ketika mereka melakukan kesalahan atau apapun kekurangan nanti di proses, itu yang akan menjadi pertimbangan saya ketika pemberian nilai di akhir. Oh, bagus ini ya Bu ya, karena bisa apa ya, jadi bahan juga untuk nanti guru-guru lain ya, untuk praktiknya, sehingga pada saat mungkin kekurangan tugas kita bisa ambil nilai dari Ya, yang dari sebelumnya ya. sikap di proses pembelajarannya. Oke Bu, jadi dalam pembelajaran Ibu nantinya ini kira-kira bagian mana yang Ibu ingin kembangkan ini? Ya, jadi bagian-bagian yang ingin saya kembangkan sebenarnya begini. Dari awal kan sudah ada SOP, sudah ada rancangan pembelajaran yang kita sudah buat di awal. Jadi di prosesnya nanti itu, ketika anak-anak sudah tahu seperti apa itu usaha, kemudian bagaimana mereka tahu kapan mereka melihat peluang usaha yang akan mereka lakukan, mereka akan melakukan selanjutnya di proses prakteknya. Apa yang mereka harus lakukan, sehingga intinya sebenarnya usaha itu kan keuntungan. Jadi bagaimana mereka dari awal kita terapkan pengetahuan mereka untuk bagaimana ketika saya punya uang sekian, kemudian saya putar dengan usaha seperti ini dan bisa berkembang uangnya menjadi sekian, dan perkembangannya itulah yang menjadi keuntungan mereka. Itulah yang menjadi dasar mereka untuk melakukan usaha nanti untuk pengembangannya. Jadi saya lebih banyak menerapkan bagaimana mereka berpikir, berapa dasarnya dan berapa pengembangannya nanti. Nah itu di situ keuntungan yang mereka dapat dari selisihnya itu. Ya, ini menarik sekali ya, karena secara tidak langsung Ibu Ana sudah menerapkan nalar kritis anak-anak ya. Betul Lihat sekali. peluang apa saja yang bisa anak-anak ambil, sehingga nantinya ketika lulus juga itu bekal untuk mereka ini. Ini materi yang sangat apa ya, jangka panjang ini untuk anak-anak Betul ke sekali. depannya. Diajar untuk berusaha, mencari uang. Baik, selanjutnya mungkin itu tadi beberapa pertanyaan ya Bu, observasi, semoga pada saat observasi maupun sampai di pasca observasi tujuan dari pada pembelajaran Ibu tadi itu bisa terpenuhi ya Bu. Baik Bu, kita ketemu lagi nantinya di jadwal yang telah Ibu tentukan tadi hari Rabu ya Bu. Rabu jam 11 sampai jam 12. Oke, baik Bu, ya, terima kasih atas kesempatan hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Salam. Bu, mungkin Ibu bisa tanda tangan terlebih dahulu di sini ya untuk lembar praobservasi. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Nirwana. Terima kasih. Silakan lanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Berapa orang? 2
Ya, mulai. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Akan kembali. Ya. Ya, jadi ada tiga tujuan pembelajaran seperti yang saya katakan di awal tadi. Yang pertama itu adalah tentang bagaimana memahami pengertian, sikap dan profil teknoprener di bidang desain komunikasi visual dengan menggunakan kata-kata sendiri. Jadi sekarang yang harus kita ketahui itu adalah apa itu teknoprener. Ada kira-kira di antara kita yang sudah pernah mendengar memberikan satu dua kata yang bisa mewakili dari bahasa apa itu teknoprener? Ada yang bisa angkat tangan? Usaha di bidang apa? Usaha yang dilakukan di bidang Visual. teknologi. Ya, oke, bagus. Jadi sudah ada yang ada gambarannya minggu lalu. Usaha yang bergerak di bidang teknologi yang menggunakan alat teknologi. Jadi di sini sudah ada. Jadi teknoprener itu apapun yang menggunakan, apapun usaha yang kita gunakan untuk membuat usaha misalnya dengan menggunakan alat komunikasi atau alat apapun itu yang berbentuk teknologi, berarti itu masuk ke dalam usaha teknoprener, ya, teknoprener. Jadi kalau misalnya saya bilang kalau penjual es itu masuk di apa? Wisata apa? Oh, wirausaha apa? Kalau makanan kan biasanya kita bilang di usaha kuliner. Kalau jasa biasanya usaha jasa. Yang mana usaha kuliner? Yang berbentuk apa? Penjual apa? Makanan dan pintar. Makanan dan minuman. Jadi semua yang berhubungan dengan usaha yang ada hubungannya dengan makanan dan minuman itu biasanya dikenal dengan usaha kuliner atau usaha makanan dan minuman. Tapi kalau di sini kita berbicara tentang teknoprener, berarti usahanya itu dalam bentuk yang menggunakan teknologi. Apa itu usaha yang menggunakan teknologi? Pernah dengar warnet? Ya, warnet itu termasuk teknoprener. Kenapa? Karena dia menggunakan teknologi. Apa alatnya? Menjual barang pakai apa, Bu? Apa alatnya? Ya, pakai komputer, pakai printer, pakai jaringan. Kan? Jadi sudah bisa dibedakan yang mana yang termasuk usaha dalam bentuk teknoprener dan mana yang berbentuk usaha dalam bentuk kayak makanan, minuman. Kan? Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Aman? Bisa lanjut nih? Ya. Jadi kalau pengertian tentang teknoprener kita sudah bisa, selanjutnya kita masuk ke bagaimana kira-kira kalau kita mendeskripsikan usaha-usaha apa itu yang masuk ke dalam teknoprener. Ya, jadi kita harus lihat apa kalau misalnya kita mau bikin usaha, apa lagi yang harus dilihat? Peluang. Iya, peluang usaha. Peluang usaha. Ada lagi yang ingat tentang peluang usaha? Apa itu peluang usaha? Kesempatan kita, kesempatan yang kita lihat dari lokasi, dari kondisi apa yang ada di lingkungan itu, kemudian kita tuangkan dalam bentuk pemikiran kita apa yang cocok.
Hajang Rolo, Kak. Duh. Ya, oke. Jadi tadi itu adalah penjelasan tentang teknopreneur. Apa itu yang dimaksud dengan teknopreneur? Kemudian apa usaha-usaha yang termasuk ke dalam teknopreneur. Baik, sekarang kita masuk di videonya supaya bisa dinonton, bisa disimak sebaik mungkin supaya bisa dibandingkan. Apa usaha-usaha yang cocok untuk di bidang teknopreneur? Hai Sobat Belajar, bertemu kembali kita dalam pembelajaran konsentrasi keahlian DKV pada tema mengenal profesi dan profil industri bidang DKV. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai profil teknopreneur, peluang usaha dan pekerjaan, profesi bidang desain komunikasi visual. Sebelum lebih mendalam, kita mengenal berbagai macam pekerjaan, profesi bidang desain komunikasi visual. Mari kita mengenali secara singkat beberapa tokoh teknopreneur kelas dunia untuk menggali inspirasi semangat kewirausahaan mereka dalam bidang teknologi, memberikan dampak perubahan dan banyak kemudahan bagi masyarakat dunia. Beberapa di antara mereka adalah Elon Musk. Musk membangun Space Exploration Technologies atau yang dikenal dengan SpaceX pada tahun 2022. Perusahaan ini fokus menggunakan roket dan wahana antariksa untuk misi-misi keluar angkasa. Hingga saat ini, perusahaan teknologi Elon Musk terus bertambah dan makin berkembang. Mulai dari SpaceX, Tesla, Neuralink, dan banyak lagi. Tokoh entrepreneur di dunia yang kedua yaitu Bill Gates, kesuksesan di grup pemilik nama lengkap William Henry Gates bahkan dinobatkan sebagai miliarder termuda pada usia 31 tahun dewasanya. Sukses dan bergelimang harta tak membuat Gates apatis dan tinggi hati. Selanjutnya Sobat Belajar, siapa yang tidak kenal dengan Steve Jobs? Jobs berhasil menciptakan produk komputer pertama yang dinamai Apple. Nama Apple juga tercantum di dalam daftar 500 perusahaan Amerika Serikat terbesar versi majalah Fortune. Jobs meninggal dunia pada tahun 2011 karena penyakit Parkinson. Hingga kini, Steve Jobs masih tetap dikenal sebagai sosok pemimpin dan tak tergantikan oleh Apple. Mark Zuckerberg adalah contoh teknopreneur muda dan sukses yang layak dijadikan inspirasi. Sejak kecil, Mark memang sudah menunjukkan ketertarikannya di bidang teknologi. Dia membuat website sosial media untuk menghubungkan sesama mahasiswa Harvard, kampusnya. Sosial media itu ternyata makin berkembang hingga lahirlah Facebook yang kini digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Gimana Sobat Belajar? Keren kan semua tokoh-tokoh inspirasi dunia tadi? Kini banyak kreator konten juga yang bermunculan dan mendapatkan peluang berwirausaha. Kalau melihat profil sukses tokoh dunia tadi, menurut Sobat Belajar, apa sih modal utama kesuksesan mereka? Kan ya? Dan selanjutnya Sobat Belajar, pada kesempatan kali ini Sobat Belajar akan dikenalkan dengan berbagai jenis peluang usaha dan pekerjaan, profesi pada bidang desain komunikasi visual. Tentu ada banyak sekali pekerjaan, profesi yang dapat Sobat Belajar dapatkan jika telah menjadi seorang alumni dari jurusan DKV. Ya, jenis pekerjaan desain sekarang ini sangat luas dan telah menjadi profesi yang bagus untuk diikuti. Kendati sebagian orang masih memiliki pemahaman yang kurang tentang pekerjaan ini, mereka berpikir bahwa desainer hanya bekerja untuk membuat logo dan mengirim foto di Photoshop. Benar, desainer melakukannya. Namun itu hanya sebagian kecil dari konteks desain. Lalu apa aja sih yang bisa seorang lulusan DKV lakukan dan tekuni sebagai profesi yang menjanjikan?
Nah, sobat belajar, pada video pembelajaran kali ini kita akan lebih banyak membahas dan mengulik mengenai profesi seorang animator dan desainer ya. Pasti sudah gak sabar ya sobat belajar. Jangan kemana-mana ya. Pertama-tama sobat belajar, apa sih itu animator? Animator adalah seniman yang menciptakan animasi menakjubkan menggunakan keterampilan visual dan teknologi. Mari kita mengenali bagaimana tahapan proses kreatif seorang animator dalam menghasilkan sebuah produk animasi. Tahapan pertama adalah ideation, di mana animator mengumpulkan ide-ide untuk konsep animasi mereka. Selanjutnya, animator membuat storyboard yang menggambarkan alur cerita dan komposisi visual animasi. Setelah itu, animator merancang karakter-karakter yang akan muncul dalam animasi, menciptakan penampilan fisik dan atribut mereka. Animatik adalah tahap berikutnya, di mana animator membuat versi kasar animasi yang memadukan storyboard dan audio. Proses animasi frame by frame dimulai. Animator menciptakan. Baik, jadi itu tadi adalah video tentang kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam usaha Teknopredia. Seperti yang di video yang diputarkan tadi, apakah ada kira-kira yang mau dipertanyakan sehubungan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh para ahli ataupun yang saat ini yang diketahui yang ada hubungannya dengan usaha Teknopredia? Keren toh usahanya yang bergerak di bidang desain komunikasi visual. Bisa dilihat tadi seperti apa videonya? Keren toh? Dan sangat menjanjikan dari segi usaha untuk mendapatkan apa? Uang. Betul sekali. Nah, sudah ada yang pertama sekali yang tentang apa tadi? Yang pertama sekali ahli yang membuat apa lagi tadi di awal? Roket, ya. Itu juga termasuk ke dalam usaha Teknopredia. Pembuatan roket yang keluar angkasa. Jadi kita berbicara keluar angkasa. Jadi kalau cakupan dari usaha di bidang desain komunikasi visual itu sangat-sangat luas. Bisa dilihat tadi sudah ada yang membuat roket, yang kedua ada yang menciptakan Microsoft. Nah, Microsoft siapa sih yang tidak tahu? Semua ini selain yang sistem operasinya itu semua itu semua itu di bawah nama Microsoft. Komputer-komputer yang sekarang ini. Kemudian yang penggunanya Apple, penanggunya Apple. Apple itu apa? Ya, alat yang digunakan kayak komputer tapi dia sistem operasinya lain. Dia sistem operasinya lain. Bukan lagi dia menggunakan Microsoft tapi dia menggunakan, kalau tidak salah sistem operasinya itu adalah Macintosh, kalau tidak salah dulu di istilahnya kami. Kemudian siapa lagi yang termasuk ke dalam ahli yang bekerja di bidang Teknopredia? Yang membuat Facebook, siapa yang tidak tahu? Facebook. Seluruh dunia manusia yang ada di seluruh dunia bisa dibilang pernah membuat Facebook. Dan itu semua ada di dalam tempat penyimpanannya Facebook. Facebook itu hebatnya adalah ketika suasana hati kita senang, yang muncul semua itu yang senang-senang juga. Tapi kalau hati kita lagi dalam keadaan sedih, yang muncul itu yang sedih-sedih semua. Bisa dijiwai sama Facebook. Biasanya kita lihat seperti itu. Semua video-video pendek yang muncul biasanya
Ya Bu. Karena saya baru juga merasakan ternyata pada jangkauannya desain komunikasi visual itu sangat-sangat luas dan kita bisa berkembang dengan jurusan ini. Jadi saya harap anak-anak sekalian mempergunakan kesempatan ini dengan baik dari kelas 1 sampai kelas 3 nanti supaya kita bisa menjadi usahawan yang bergerak di bidang teknologi. Nantinya kita bisa menggunakan teknologi dengan baik untuk mendapatkan apa? Wah. Uang, betul sekali. Untuk mendapatkan keuntungan. Oke, jadi sampai di sini pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rida Aulia Fitri, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada pagi hari ini saya akan melakukan supervisi akademik pasca observasi dengan didampingi oleh Ibu Nirwana sebagai yang akan diobserver dan pengajar praktik Pak Sirajuddin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, saya mohon izin kepada pengajar praktik untuk melakukan coaching pasca observasi dengan Ibu Nirwana. Baik Ibu Nirwana, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan atau mungkin menyajikan materi pada saat proses pembelajaran sebelumnya diobservasi? Ya, perasaan saya alhamdulillah karena sudah selesai, walaupun sebenarnya di prosesnya itu agak deg-degan. Itu adalah kegiatan kita sehari-hari, tapi karena prosesnya kan diobservasi jadi akhirnya agak-agak deg-degan. Cuma alhamdulillah sudah selesai dengan baik. Alhamdulillah. Baik Bu, apakah menurut Ibu pada saat proses pembelajaran diobservasi sudah sesuai tidak sama yang Ibu rencanakan sebelumnya? Iya, jadi saya mengajar itu karena saya sudah melakukan atau membuat satu NPP yang sesuai dengan aturan, mulai dari pembukaan sampai ke isi kemudian penutup itu sudah sesuai menurut RPP. Namun mungkin masih ada beberapa hal yang ingin diperbaiki nanti di proses selanjutnya, nanti akan diperbaiki kembali. Baik, Bu, sudah sesuai ya? Mungkin beberapa Intinya sudah selesai, sudah sesuai. beberapa yang nanti diperbaiki lagi ke depannya. Baik Bu, menurut Ibu sendiri hal apa yang sudah bagus sekali dilakukan atau sudah mantap atau sudah baik dalam proses tersebut? Iya, jadi di proses pembelajaran itu karena saya menggunakan metode pembelajaran PBL, program basic learning, karena di mata pelajaran yang saya bawakan ini karena judulnya itu adalah tentang teknopreneur, bagaimana membuat anak ini mengetahui seperti apa usaha, seperti apa wirausaha, seperti apa usahawan, seperti apa peluang usaha, karena berhubungan dengan teknologi. Makanya di proses ini saya menekankan kepada anak-anak bagaimana mereka mengetahui usaha apa yang wajib atau usaha apa yang cocok dengan teknopreneur ini untuk di bidang ilmunya mereka. Jadi di prosesnya nanti ini karena ini masih di proses bagaimana membuat pengetahuan mereka tentang kewirausahaan dari segi teknopreneur. Selanjutnya itu saya akan melakukan praktek yang berhubungan dengan apa usaha yang cocok untuk teknopreneur itu. Jadi kalian Ibu sudah hatam di pengetahuannya? Iya, insya Allah pengetahuannya aman. Nah, dari durasi jam dan waktu pada saat pelaksanaan tentunya ada kesulitan juga ya Bu, dari entah itu siswa atau guru. Mungkin bisa ceritakan kepada saya kira-kira kesulitan apa yang dialami siswa ataupun kesulitan Ibu pada saat proses belajar mengajar? Ya. Kebetulan saya mengajar itu di siang hari, jadi dengan kondisi siang hari, dengan kondisi kelas yang mungkin panas dan sudah membosankan, sudah agak jenuh karena sudah banyak pelajaran sebelumnya, sehingga terkadang anak-anak ini sudah memperlihatkan hal-hal yang kurang perhatian istilahnya ke mata pelajaran. Namun saya selalu berusaha bagaimana membuat anak ini kembali ke pelajaran perhatiannya karena diberikan
kelihatan perhatiannya kembali ketika sudah ada hal-hal yang memungkinkan mereka untuk belok dari yang awal kita sudah rencanakan. Jadi yang saya ambil kesimpulan tadi mengenai siswa mungkin agak jenuh ya, sedangkan ibu sendiri kesulitan dalam hal itu, tapi diberikan solusi dengan umpan balik. Mungkin ada alternatif lain yang bisa diberikan pada saat waktu tertentu seperti itu. Ya, terkadang saya melakukan satu kuis atau game di dalam kelas, dan itu saya hargai sebagai nilai bonus. Saya memang sudah tekankan dari awal ketika saya memberikan satu penilaian tersendiri itu akan membuat mereka tertolong ketika di akhir cerita pada saat penentuan nilai. Makanya mereka ketika saya berikan yang seperti itu mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai-nilai bonus itu. Ibu Nirwana, waktu praobservasi kita pernah membahas tentang area yang dikembangkan. Nah, yang ibu sebutkan di situ yaitu bagaimana memberikan materi kepada siswa-siswa sehingga memahami. Kira-kira menurut ibu apakah area pengembangan itu sudah ibu tercapai atau belum? Kalau sejauh ini saya lihat sudah tercapai sebanyak yang saya kasih dari segi contoh yang saya kasihkan dari awal. Kalau dari awal itu saya memang sudah memberikan satu contoh ketika saya menyuruh mereka membuat satu usaha. Dari awal itu memang seperti itu modelnya. Saya memberikan misalnya modalnya sekian. Kau mau buat apa? Kau mau bikin usaha apa? Kira-kira, karena usaha itu intinya adalah bagaimana kita melakukan suatu proses usaha yang akhirnya akan ada keuntungan. Jadi dari awal memang saya sudah memberikan contoh ketika saya memberikan modal sekian, bagaimana caranya ini diputar, usaha apa yang kau mau buat, kemudian bagaimana menentukan peluang yang kau mau tempatkan posisimu di mana dengan peluang yang sudah ditentukan dari awal, yang sudah dilihat dari awal. Bagaimana uang ini bisa bertambah nantinya, dan itu alhamdulillah anak-anak setelah mereka mendapatkan itu, mereka memasukkan laporannya ketika saya bikin ini dengan rinciannya, dengan keuntungan yang mereka dapatkan. Alhamdulillah mereka sudah siap, tinggal dipraktekkan langsung nanti di pertemuan selanjutnya. Baik, jadi nanti lanjutnya praktek ya, Iya. pengetahuannya Iya. sudah memahami dengan bagaimana rugi dan untungnya ya. Baik Bu, dari pembelajaran Ibu, kira-kira apa yang sudah Ibu anggap mantap dan apa yang menurut Ibu masih perlu dikembangkan ke depannya? Ya, jadi seperti yang kita bahasakan di awal bahwa dari segi pengetahuan insya Allah anak-anak sudah lumayan. Dari segi praktek bagaimana mereka mengatur keuangannya mereka yang masih di dalam angan-angan sebenarnya, cuma mereka sudah dituntut untuk tahu seperti apa nanti prosesnya. Tinggal di proses latihannya nanti di lapangan seperti apa, karena saya menekankan bagaimana ketika di lapangan itu tidak serta-merta itu apa yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Kenapa? Karena banyak faktor yang akan mendukung di sana. Di mana ada faktor misalnya dari segi kejiwaan kita akan merasa mungkin ada rasa malu, ada rasa gengsi di luar sana ketika kita melakukan praktek, dan itu akan mempengaruhi apa yang menjadi tujuan kita di awal. Makanya di prakteknya nanti itu yang akan dikembangkan bagaimana caranya pada saat mereka terjun langsung di lapangan, bagaimana mereka akan membawa diri untuk itu. Oke, baik Bu. Nah, untuk tadi penerapannya nanti tindakan selanjutnya itu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan hal tersebut? Iya, kalau dari segi MPP yang saya sudah buat, insya Allah mungkin minggu depan kami sudah masuk di praktek. Jadi tinggal saat ini kami sudah membuat kesepakatan kira-kira produk apa yang akan kita buat dan bagaimana cara pemasarannya nanti di lapangan. Menurut Ibu apakah pada saat tindak lanjut nanti akan ada orang-orang tertentu yang akan membantu selain daripada Ibu, mungkin dari yang lain atau memang hanya Ibu yang berperan di sini sebagai memang gurunya? Iya, jadi sebenarnya begini, saya sebagai guru yang di bidang ini tidak sepenuhnya memberikan istilahnya menyuruh atau apa, karena di sini kalau di teknoprener itu ada desain ketika mereka mau menjual harus ada desain. Makanya kemungkinan ke depannya itu saya akan meminta tolong kepada guru produktif yang memang di bidang desain untuk memberikan pengetahuan ke anak bahwa ketika kita mau
membuat satu produk, desainnya harus seperti apa supaya itu bisa menarik perhatian orang yang mau beli. Iya. Nanti ada kerjasama ya, Iya, kerjasama dari dengan Ibu dengan materi rekan yang sejauh lain. ini. Baik Bu, yang mungkin terakhir ini dari skala 1 sampai 10 menurut Ibu sudah berada di titik mana nih dalam sebenarnya? Kalau menurut penilaian saya, mungkin saya sudah berada di titik 7 Oke, iya. dengan PD-nya. Menurut Ibu sudah meningkat ya Bu? Iya. Baik, mungkin itu saja yang saya tahu pasca observasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga nanti pada pertemuan selanjutnya apa yang tadi Ibu harapkan dan apa yang ingin Ibu kembangkan bisa dimaksimalkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bu. Saya mungkin langsung kembali ke pengajar praktek. Sekiranya ada yang mungkin bisa disampaikan. Iya, terima kasih. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya terkait dengan coaching pasca observasi, secara keseluruhan itu sudah sangat bagus, sudah sangat luar biasa. Seluruh komponen-komponen yang ada di coaching pasca observasi sudah dilaksanakan semua, termasuk pengembangan, bagaimana rencana pengembangan dirinya. Cuma yang ingin saya tambahkan bahwa dalam proses coaching itu mengambil setiap kata kunci yang disampaikan oleh seorang coaching itu yang kembali dijadikan sebagai sebuah pertanyaan. Jadi semuanya untuk nanti kedepannya bisa diperbaiki. Apalagi nanti ketika ibu diberikan kepercayaan untuk menjadi observer pada saat observasi kelas, diberikan kepercayaan kepada sekolah, ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan observasi kelas nantinya. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi proses pasca observasi. Demikian saya ucapkan terima kasih Ibu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.